Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Hiskia. Kali ini guys, aku ada mau unboxing baterai baru. Tapi sebenarnya bukan unboxing, aku mau berbagi informasi tentang baterai aki mobil. Mobilnya R3 ya. Jadi ini tipe yang 35 ampere. Dan di sebelah kiriku ada baterai kering. Biasa disebut maintenance free. Ada baterai basah. Nah, ini yang baterai basah. Kenapa akhirnya aku pindah ke baterai basah? Nanti ada alasannya. Jadi pertama, aku pengen kasih tahu perbedaan baterai kering dan baterai basah. Yang pertama ini ada di merek GS. Yang kedua di merek Inco. Jadi merek GS dan Inco ini juga adalah sama-sama pabrikan Astra. GS itu first liner, Inco second liner, umumnya gitu. Dan ini biasa dipakai untuk baterai-baterai OEM mobil-mobil baru ya. Nah, GS ini untuk yang setelah pengganti. Baterai GS yang ini aku beli itu tahun 2016 bulan 7. Sekarang 2023 bulan 8. Jadi bisa dibilang ini baterai bertahan 7 tahun ya. 7 tahun. Padahal kalau aku baca-baca dia itu bertahan 2 sampai 3 tahun, tapi ini baterai bisa aku pakai 7 tahun. Kenapa aku sebenarnya masih bisa dipakai? Karena aku pakai alat ini charger baterai yang bisa tahu kapasitas baterai itu berapa umurnya. Nah, baterai yang ini umurnya tinggal 40%, 40 ke 60% ya, sekitar 50%. Nah, kemarin sempat soak sekali, 2 kali, akhirnya aku putuskan untuk ganti. Jadi pertama aku mau bahas perbedaan baterai kering dan basah. Baterai kering itu udah pasti otomatis dia istilahnya kering, nggak ada air. Jadi kalau dibolak-balik airnya nggak tumpah. Sebenarnya di dalamnya ada air, tapi airnya itu berupa gel. Jadi dia lebih padat. Dan yang kalau ini namanya baterai basah, otomatis sudah pasti basah. Nah, kemudian keunggulannya baterai kering itu dia maintenance free. Kita nggak perlu isi baterai, nggak perlu lihat baterai airnya seperti apa. Jadi tinggal pakai aja terus, nggak repot. Sedangkan di baterai basah itu kita perlu perhatian terhadap tinggi rendahnya airnya. Nah, kalau ditanya lebih awet mana nih? Kalau berdasarkan aku sebelumnya kan pas baterai awal itu pakai yang baterai dari langsung ya. Nah, itu bertahan berapa tahun ya? 4 tahun ya. Nah, kemudian ganti ini bisa bertahan sampai 7 tahun. Tapi ada alasan sendiri, mobilnya jarang dipakai juga. Nah, jadi kalau sebenarnya ditanya yang mana yang lebih awet, kalau aku bilang lebih awet yang baterai basah, lebih panjang umurnya. Tapi ada syaratnya. Pertama, ketika kita pakai baterai basah, itu kita harus perhatikan tinggi airnya itu harus selalu di atas. Jangan pernah kurang. Kenapa? Karena ketika kurang, plat yang tidak terkena air, akinya itu, air elektrolitisnya itu, dia akan bisa cepat berubah menjadi karat. Jadi dia nggak efektif. Walaupun dia hanya sedikit di atas. Kan segini nih platnya nih. Segini. Nah, segini itu nggak kena air, ini akan berubah. Akan berubah. Dari berapa banyak lempengan itu kan bisa dihitung berapa persen dia langsung penurunan. Nah, itu dia. Jadi jangan sampai ada plat yang tidak kena air supaya baterai kita awet, baterai basah. Itu penting sekali. Kemudian kalau mobil kita sering dijemur di luar, itu perhatiin karena airnya akan gampang nguap. Disarankan, ini kan biasanya kalau kita buka ya, aku sekalian unboxing ya, coba ya. Mana nih? Nah, nih, coba aku buka nih. Ini aku buka, kita lihat. Nah, ini dia baterainya. NS 35 ampere. Oh iya, sekalian informasi tambahan. Kalau mobil kita spesifikasi dasarnya udah 35 ampere, jangan nambahin ke 40 ampere. Kecuali modif itu punya ampere meter penghasil arusnya dinamo ampernya mobil. Kenapa? Kalau kamu tambahin ini, nanti itu dia tergantung pemakaian juga sih sebenarnya relatif sih. Kalau dia tinggi, kalau dia misalnya kita pasang 40,
ternyata pemakaian kita hari-hari itu memang langsung full. Tapi ternyata kalau kita pasang 40 dia nggak full terus. Jadi cenderung lebih cepat berkurang umurnya. Jadi pakailah yang sesuai spesifikasi dari pabrik, karena memang ampernya mobil itu, dinamo ampere itu memang sudah diatur untuk menghasilkan berapa ampere dan udah disimulasikan untuk pemakaian berapa jam. Oke, sekarang aku angkat ini keluar. Ini dia. Aku pakai kaki lagi. Ya, berat. Ini dia. Inilah dia Inco baterai basah. Nah, Inco dan GS. Nah, ini perhatikan di sini. Ini paling penting. Jangan sampai level air itu di bawah platnya ini, karena platnya ini nanti akan lebih cenderung bersifat korosi dan itu mengurangi umur dari baterai basah. Itu paling penting. Kemudian caranya paling gampang sih. Kan kita ini ada nih beli. Itu kalau di mobil dipasangin sih sebenarnya, dipasangin begini. Yang bagian yang kutub ini, yang ini dipotong gini, dipotong, ditutup aja gitu di lakban. Itu lebih awet dia, karena dia mengurangi panas. Pertama memang ada panas dari mesin, tapi panas dari atas dari kap mesin itu lebih panas. Khusus yang mobil sering ditaruh di luar. Itu salah satu cara untuk menjaga keawetan baterai basah. Nah, kalau baterai kering ya enggak. Baterai kering maintenance free. Kemudian supaya kalau untuk mobil yang jarang dipakai, sering-sering untuk yang ini, untuk dua-duanya ya, kalau mobil jarang dipakai, sering-sering untuk memanasi mobil dan sedikit digas biar ampernya naik. Oke guys, jadi sedikit informasi dari aku tentang baterai mobil. Kalau ditanya awet mana, aku bilang lebih awet yang basah. Dari sisi harga lebih murah, ini lebih mahal. Cuman kita memang harus ada harga yang harus dibayar supaya dia bisa lebih awet, yaitu menjaga tinggi air ini tidak kurang, supaya pelat yang di dalam tetap terkena air elektrolisisnya dia. Jadi dia bisa lempengannya itu bisa bereaksi. Oke. Terus rajin-rajin bersihin ininya. Kalau misalnya udah ada putih-putih itu biasanya baterainya udah mulai bermasalah. Bisa dari dinamo ampere atau dari mananya. Oke, segitu dulu video dari aku, berbagi informasi tentang baterai basah vs baterai kering. Oke, dua-duanya dari Astra. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya guys. Komen-komen kalau ada yang punya pendapat, biar kita diskusi-diskusi sedikit. Terima kasih.